Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir, dan diberitakan, ini loh, ada kuasa yang dahsyat itu hadir. Nah, ada 3 orang, ada 3 macam respon yang bisa kita pelajari dari perikop yang kita baca. Yang pertama, ahli kitab dan orang Farisi. Apa yang dilakukan oleh ahli kitab dan orang Farisi ini? Mereka tahu, terbukti kan? Mereka tahu di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Mereka tahu di mana arahnya, di mana tepatnya. Lebih tahu dari orang Majus sebetulnya. Tapi yang terjadi, mereka tidak punya keinginan untuk datang menjumpai Tuhan Yesus. Sudah dikasih tahu, sudah mengerti, tapi tidak mau datang menjumpai. Masih terjadi sampai saat ini. Oh ya, ada orang-orang yang tidak mau dijumpai oleh Tuhan Yesus dalam bidang-bidang hidupnya. Kenapa? Takut mengalami perubahan. Sudah mengerti tentang kekristenan? Oh ya. Sudah berkhotbah? Iya. Sudah paham, sudah sekolah Alkitab? Iya. Tapi hidupnya kok tidak berubah. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Dia sudah berkhotbah, kemudian dia berkata seperti ini. Wah, saya, ya Bapak Ibu, meskipun saya ini pendeta, kalau saya ngamuk ngedeng ya Bapak Ibu. Dengan bangga dia bercerita seperti itu. Tapi kemudian Tuhan ingatkan, loh kalau gitu kapan kamu berubahnya? Dia bangga karena dia kalau marah masih menakutkan seluruh orang yang mendengarnya. Meskipun katanya dia sudah pendeta, dia bangga. Ada orang yang menutupi, tahu salah, tahu apa yang dilakukannya salah dan berdosa, tapi dia menutupi. Contoh, mungkin ada orang yang masih terlibat perselingkuhan, orang yang terlibat dalam hubungan-hubungan yang tidak benar, tapi dia tetap melayani Tuhan. Tapi dia bisa tetap menjadi penata layan, menjadi diaken, bahkan berkhotbah. Yang dikhotbahkan adalah keutuhan rumah tangga. Banyak kejadian, banyak. Tapi orang ini tidak berubah. Dia mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Dia mengerti apa yang dikatakan dan dianjurkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau melakukannya. Ada orang yang pengusaha yang besar, dia mengerti tentang Kristenan, sering rajin ke gereja, tapi ketika ditanya, Pak, kok enggak baptis? Oh enggak. Kenapa? Kok enggak mau baptis? Aku takut. Loh kok takut, Pak? Karena saya mengerti kalau saya menjadi Kristen, Tuhan Yesus akan membersihkan hal-hal yang tidak beres dalam usaha saya. Loh aku bisa bangkrut. Jadi saya tidak mau jadi bangkrut. Saya mau tetap dalam usaha saya menjalankan dengan cara saya. Tapi saya senang mendengar firman Tuhan. Tahu, mengerti, tapi tidak mau mendatangi. Tidak mau membiarkan hal-hal tertentu dalam hidupnya ini untuk dijumpai, untuk diubahkan oleh Tuhan Yesus. Hati-hati. Kemarin inilah kenapa ada ayat yang mengatakan bahwa sesaklah pintu yang menuju kehidupan, sempit jalannya. Ini bukan hanya berarti bahwa jalan itu susah untuk dilakukan, tidak. Tapi juga bisa berarti sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Tahu bahwa itu baik tapi tidak mau melakukan. Kemarin kami ngomong-ngomong sama Pak Hengki sama Pak David, katanya sekarang Pak Hengki sudah kecanduan olahraga, tanda petik. Kalau tidak olahraga, tidak enak. Nah, berapa orang dari kita yang tahu bahwa olahraga itu penting? Berapa banyak dari kita yang mengerti bahwa olahraga itu perlu, bagus. Setiap hari 5 menit, 10 menit loh olahraga itu bagus. Semua setuju, bagus. Berapa orang yang mau melakukan? Itu loh maksudnya jalan sempit. Nggak mau memilih jalan itu. Padahal ketika jalan itu dilalui, enak. Ketika kita sudah biasa di sana, enak, nyaman jalan itu. Tapi ketika mau memilih, enggak. Tahu bagus, bagus. Ayo lakukan. Itu nggak mau. Tidak mau dijumpai oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Banyak untuk menutupi, untuk hal-hal yang untuk ini urusanku, bukan urusan Tuhan. Nah, lalu yang kedua. Tipe yang kedua, golongan yang kedua adalah Raja Herodes. Apakah Raja Herodes mau menjumpai Tuhan Yesus? Oh iya, dikatakan kan, orang Majusnya dipanggil, ayo di mana dia?
kasih tahu saya supaya aku datang menjumpai dia. Aku mau datang menjumpai raja ini. Tapi apakah dia datang dengan motivasi yang murni? Oh, setelah kita baca berikutnya kita tahu bahwa mungkin saja Herodes punya maksud tertentu untuk keuntungan pribadinya. Jadi orang-orang golongan kedua ini adalah orang yang datang mencari Tuhan Yesus, menemui Tuhan Yesus, tetapi memiliki agenda untuk keuntungan pribadinya. Aku perlu Tuhan untuk nolong aku. Aku perlu Tuhan untuk nopang aku. Siapa ngerti kalau datang ke sini nanti aku temu jodoh. Siapa tahu kalau nanti aku kumpul di sini aku menjadi Kristen. Wah, itu kok banyak pengusaha-pengusaha yang kayaknya lebih murah hati kalau sesama Kristen. Maka dia akan menjadi Kristen. Datang mencari apa itu kekristenan. Atau ada orang-orang yang kayak Raja Herodes, dia mungkin memiliki agenda untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk menambah, menguatkan posisinya. Ada pejabat yang membentengi kekuasaannya dengan mungkin 5 atau 7 agama. Jadi semua tokoh-tokoh agama dia panggil untuk mendoakan dia. Ini doakan Muslim, doakan Hindu, Buddha, Kristen, semua dipanggil. Kenapa? Lu kan lebih baik Pak kalau banyak yang mendoakan. Tidak cuma satu orang tok. Ketika pertolongan datang ditanya, yang mana yang doanya manjur? Tidak tahu, salah satu yang mana ini. Jadi ada orang yang mencari seperti itu untuk membentengi dirinya, menarik keuntungan atau menopang. Aku cari Tuhan supaya aku ditolong, supaya yang aku usahakan ini bisa ditopang oleh Tuhan. Kadang-kadang kebablasan. Misalnya usaha transport, sudah tahu mobilnya ini bannya sudah robek-robek, terus kirnya mati, plat nomornya mati, lampunya pecah, wipernya tidak jalan, dikasih muatan banyak, jalannya miring, kemudian kalau jalan berapa meter asapnya ngebul, mobil. Wah, jalan di depan ada polisi, Tuhan buta tulikan polisi, jangan lihat mobil Tuhan. Mendatangi Tuhan untuk minta pertolongan, minta ditopang oleh Tuhan. Tapi paling tidak golongan kedua ini masih lumayan. Kenapa? Mau menjumpai Tuhan. Dan Yohanes 6:37 akan berlaku juga buat dia. Siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Banyak orang-orang yang setia atau orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa bermula dari golongan kedua ini. Aku belajar Alkitab, aku cari hal-hal yang penting di dalam Alkitab ini untuk tak cari kelemahan-kelemahan, titik-titik supaya aku bisa pukul balik orang Kristen. Supaya aku bisa temukan apa yang bisa aku pakai untuk hantam mereka. Setelah mempelajari, Katut malah justru menjadi orang Kristen yang milik Tuhan. Ada orang yang mungkin pertama karena aku minta tolong supaya disembuhkan dari sakitku. Tapi ketika mengalami kesembuhan itu, dia bisa mengalami sesuatu yang metanoia, perjumpaan dengan Tuhan dan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi ini golongan kedua, Raja Herodes. Walaupun mungkin ada di antara kita yang masih di golongan ini, ingat golongan ini sudah mau menjumpai Tuhan Yesus. Banyak yang seperti ini, tidak apa-apa. Nah, yang paling bagus adalah golongan ketiga, yaitu si orang Majus. Orang Majus ini memiliki motivasi yang paling baik. Orang Majus ini tentu bukan orang sembarangan. Dia menempuh perjalanan, dia menempuh suatu bahaya yang luar biasa, yang juga sering dibahas ya, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, dengan bayi Yesus itu. Orang Majus ini adalah orang yang besar. Istilahnya dia orang yang penting. Dan dia sebetulnya tidak membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Artinya dia bukan orang yang dalam keadaan sakit, dia bukan orang yang dalam keadaan miskin, dia bukan orang yang sedang dalam keadaan tertekan, bahkan mungkin dia orang yang berkuasa, dia mungkin orang yang memiliki suatu status yang tinggi, power kuasa yang tinggi. Kok bisa tahu, Pak? Herodes mengundang dia.
Herodes mau bertemu dengan dia. Herodes itu raja. Tidak sembarangan raja itu mau datang berjumpa dengan orang. Yang kedua, ketika dia tahu orang Majus itu tidak mengikuti perintahnya, Herodes marah. Seharusnya kalau dia orang biasa, kalau orang Majus ini orang biasa, Herodes itu bantai, kejar orang itu, sikat. Herodes tidak berani apa-apa. Menunjukkan status yang tinggi dari orang Majus. Menunjukkan dia bukan orang sembarangan. Tapi orang Majus ini justru mau datang bersusah payah, merendahkan hati, merendahkan diri, merendahkan martabat, susah payah untuk mendatangi Tuhan Yesus. Kenapa? Berarti dia mengerti posisi Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti ini lebih besar dari aku. Ini lebih hebat dari aku. Ini jauh dari segala sesuatu yang pernah aku kenal. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Kalau golongan 2, mungkin masih 50-50. Kalau ini aku bisa ngatasi Tuhan. Kalau soal sakit kepala, aku bisa ngatasi Tuhan. Kalau sudah kanker, ini urusanmu Tuhan. Kalau ini aku bisa. Tapi orang Majus ini, dia tidak butuh apa-apa. Cuma dia mengerti, aku tetap butuh engkau. Meletakkan posisi Tuhan sebagai Tuhan. Dan dia datang mencari Tuhan karena dia memang ingin bersama dengan Tuhan. Dia ingin menikmati kebersamaan dengan sesuatu yang dia anggap sangat berharga. Kalau kita menganggap sesuatu sangat berharga, seseorang sangat berarti, pasti kita ingin melewatkan waktu bersama dengan dia. Yang pernah pacaran mungkin cuman duduk diam bersama, lihat bintang. Apa yang mau diomongkan nggak tahu. Berita koran sudah teromongkan semua, lainnya sudah teromongkan semua, tapi senang hanya dengan bersama-sama. Dan biasanya apa yang kebersamaan itu akan diceritakan kepada sekeliling. Waduh, kalau pacarku itu begini. Waduh, kalau si boyku itu begini. Sesuatu yang kita sukai, entah itu orang, entah itu apapun, kita akan dengan sukacita memberitakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sop konro di Perak itu enak. Tanpa dikasih tahu, kita akan beritakan kepada teman-teman, pernah makan di sop konro di Perak, pernah makan di sini. Sukacita, kita memberitakan. Ketika Hana bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, dikatakan dalam Alkitab, dia berkata kepada semua orang yang dijumpainya, ini loh aku ketemu sama Tuhan. Ini loh, aku melewatkan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Motivasi ini adalah aku senang bersama dengan Tuhan Yesus. Aku senang memiliki pengalaman dengan Tuhan Yesus. Aku senang menceritakan apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang aku tahu tentang Tuhan Yesus. Ketika seseorang berdiri di depan mimbar dan menceritakan bahwa ini loh, kenapa? Motivasinya yang terbaik adalah karena aku ingin memberitakan ini loh yang Tuhan katakan kepadaku. Ini loh yang Tuhan ingin untuk diketahui oleh semua orang. Ini loh yang Tuhan rindu untuk kita semua mengalaminya. Jadi, kami berdiri di sini. Yang terbaik sebetulnya adalah jika aku ingin memberitakan apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang aku alami bersama dengan Tuhan. Kebersamaan ini, penyertaan Tuhan ini akan selalu kita alami. Sangat berbeda? Oh ya, berbeda. Bedanya apa? Kalau di golongan kedua, yang Anda terima sebagai hadiah adalah pertolongan Tuhan. Kalau di golongan yang ketiga, Anda akan mengalami penyertaan Tuhan. Yang kedua akan ditolong. Ditolong. Dari 10 doa, Tuhan tolong Tuhan, aku sakit, sembuhkan. 10 penyakit, mungkin 2-3 kali ditolong. Jadi engkau mengalami pertolongan Tuhan, disembuhkan. Ya, nanti ini tidak sembuh. Sembuh. Ya, tapi ketika engkau beserta dengan Tuhan, kesehatanmu akan dijaga sampai pada akhirnya. Kau tidak akan mengalami jatuh bangun seperti itu. Golongan kedua, aduh Tuhan, aku kerja topang usahaku Tuhan. Ditopang mungkin. Dibantu, dilepaskan sesekali dari kondisi tadi dibutakan mungkin. Tapi apakah itu akan terjadi terus? Oh tidak. Tapi ketika engkau beserta dengan Tuhan, kau akan dipimpin, dituntun sehingga semuanya berjalan sampai pada akhirnya.
Oleh sebab itu, kita harus bertransisi. Harus sampai kepada golongan yang ketiga. Natal kita sambut adalah kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus, tadi malam kita sudah sama-sama mendeklar, ayo Tuhan kuasai seluruh hidupku. Aku tidak mau letakkan engkau cuma di pojok saja. Kuasai. Aku tidak mau Tuhan engkau cuma bekerja di salah satu sisi kehidupanku. Tapi mari semuanya. Aku tidak mau menutupi apapun, semuanya. Silahkan Tuhan, engkau kuasai. Maka kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Bukan sekedar jatuh bangun. Kalau sekedar terus menikmati pertolongan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Kita tidak akan mengalami sukacita, kebahagiaan. Enggak. Kenapa? Karena begitu ditolong akan ada masalah yang lain lagi. Begitu ditolong ada lagi yang lain lagi. Sehingga isi daripada hubungan kita dengan Tuhan adalah cuma minta tolong terus. Kok seperti ini Tuhan, tolong. Kok seperti ini Tuhan, berkati. Kok seperti ini Tuhan, sembuhkan. Kok seperti ini, bereskan. Kapan kita mengalami sukacita? Tidak ada sukacita. Tapi ketika beserta dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, wah, beda. Semalam sampai malam kita sempat ngomong juga, seberapa kaya pun seseorang, kalau dia tidak merasa beserta dengan Tuhan, tetap nggak puas. Tadi malam cerita, kok bisa marah, kok bisa pukul proyektor. Saya tahu seseorang yang lain itu, salah satu konglomerat yang lain, sekretarisnya itu setiap hari menyediakan puluhan pesawat telepon. Kenapa? Karena kalau dia marah langsung telepon dibanting, ganti baru. Dia katanya 1 minggu itu bisa 40 telepon Pak, habis. Stres banting. Bahagiakah orang seperti itu? Nah, tidak ada sukacita. Orang terkaya saat dunia sekarang siapa? Elon Musk. Anaknya tidak mau ngakuni dia sebagai bapaknya. Itukah hidup kelimpahan yang dijanjikan Tuhan? Tidak. Jadi, mari. Kalau kita masih ada di golongan 1, artinya kita masih menyimpan sesuatu dalam hidup kita yang disembunyikan dari Tuhan. Bereskan. Kalau kita masih, ya Tuhan, betul, aku mencari Engkau karena aku butuh A, butuh B, butuh C, butuh D. Tidak salah, tidak. Tapi segeralah bertransisi ke golongan 3. Bagaimana caranya? Kunci yang terbaik adalah mulai minta kepada Roh Kudus untuk merasakan bahwa aku dikasihi oleh Tuhan. Orang yang merasa dikasihi, baru dia akan merasa cukup. Kalau kita cuma mengatakan aku dicintai, belum merasa dicintai, belum. Tapi ketika kita merasa ada Tuhan yang mengasihi kita, beres. Sesederhana itu, iya, mintalah Tuhan, mintalah Roh Kudus. Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku. Aku tahu Engkau mencintai aku. Tapi kok aku belum kroso ya Tuhan. Bantu aku Roh Kudus. Buat aku merasa Engkau mengasihi aku. Percaya, Roh Kudus pasti memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Amin. Mari, inilah yang menjadi perenungan kita. Biarlah pada Natal saat ini kita